Hai sahabat, bertemu lagi di channel Perjalanan Karina. Masih dengan sahabat cantik saya, Barbie Kumalasari. Kita akan berbincang tuntas tentang Barbie nih kali ini. Hai Barbie, balik Halo, lagi kakak ya. cantik. Kembali lagi. Kembali lagi di channel saya. Ya. Nah, Barbie, Ya. kan orang semua di Indonesia ini kenal Barbie itu sebagai Ratu Halu ya. Iya. Bahkan sempat dapat penghargaan. Dapat penghargaan awards, wih keren deh. Dapat awards untuk Ratu Halu. Ratu Halu. Ya. Ya. Itu memang didesain jadi halu atau gimana? Jadi pada tahun 2019 itu, ketika sebelum ada perkara untuk sidang kasus ikan asin, jadi ada salah satu artis itu nggak terima kalau aku itu di Menjadi 2018 menjadi transformasi badan awalnya. Oh, yang waktu dari gemuk menjadi kurus. Iya, itu kan perubahan aku dahsyat dan iya, betul, dari 100 kilo 105 kilo menjadi 45 kilo. Wow. Tanpa liposuction, terus tanpa tamitak. tanpa tamitak, terus itu benar-benar hard working. wah gila, itu hardcore banget olahraganya sampai semua muscle aku jadi semua dan aku bangga banget karena nggak cuma diposting di Indonesia tapi di Amerika pun aku terkenal Iya, gitu betul. dan disandingkan dengan Jennifer Lopez karena Oh iya ya, saya ingat itu. iya, Ada ada beritanya ya waktu kan. itu. Jadi memang apa ya, maksudnya aku ngerasa kayak, wih pencapaian diri aku selama 3 tahun itu kan nge-gymnya setiap hari rutin dan berjam-jam. Sampai 10 jam kan Sampai sehari. 10 jam, makannya juga. Jadi pagi 6 jam, olahraga sore 6 jam sampai tempat gym tutup, itu aja gitu. Karena aku untuk mendapatkan tubuh body ideal yang gitu. seksi banget. Tapi apa gitu. yang membuat Barbie akhirnya gue harus bener-bener nih bisa, badan saya harus bisa bener-bener perfect, bagus dan langsing. Satu mungkin sakit hati ya, sakit hati. Oh, jadi gara-gara sakit hati nih? Iya, gara-gara sakit hati karena dulu mantan suami aku selalu bilang aku cewek dia yang paling tergendut gitu kan. Terus aku kalau makan paling banyak. Terus aku kalau jalan ke mall nggak pernah digandeng. Malu? Malu. Terus dia selalu banggain ceweknya yang ada di Amerika gitu loh. Jadi dari situ? Dari situ pas aku divorce, wah tunggu tanggal mainnya nih. Langsung gitu. benar-benar. Tapi itu kan tidak mudah merubah mindset untuk dari yang serba lepas, Betul. langsung ke disiplin. Itu baik makanan, latihan. mati banget Kak, karena memaintain aja sulit, apalagi memulai, merubah kan? ya, dan berubah, untuk bisa benar-benar jadi rutin dan continue dengan komitmen yang kuat. Betul. Jadi awalnya itu aku nge-gym di tempat gym dekat rumah sama teman-teman cewek. Ada kurang lebih selama 3 bulan. Tapi ternyata nggak enak kalau nge-gym sama teman perempuan. Kenapa? Karena banyakan ngerumpinya, Banyak pegang HP, megang handphone, banyakan jajan baksonya. Terus sampai 3 bulan aku, ini kapan gua kurusnya? Yang ada berat badan tambah naik kan. Terus akhirnya aku mikir-mikir, oke, kalau gitu aku harus menjauh untuk sementara, tapi aku harus fokus gitu. Terus gimana sih caranya nge-gym biar kita nggak boring? Satu, ya ternyata pakai headset gitu kan, biar denger musik gitu kan. Terus apalagi nih yang bikin menyenangkan? Oh, berarti harus nge-gymnya di hotel-hotel nih. Memang agak mahal, tapi hotel-hotel itu kan ada YouTube-nya langsung, ada layarnya gitu Kak. Jadi bisa sambil nonton, olahraga, nonton, sambil ngelihat, dengar musik, bisa nonton berita dan lain sebagainya, ya, atau nonton film bahkan ya. Benar. Tapi kemudian workoutnya jalan terus, nggak berasa kan. Terus juga kan kalau di hotel-hotel itu kan ketemu orangnya juga keren-keren gitu loh, lebih lebih semangat ya. Lebih semangat. Nah, itu kan Barbie lakoni selama 3 tahun sampai mendapatkan berat badan yang ideal sampai 45. Sampai 45 tahun. Nah, kembali nih dari ke Ratu Halu, kita bahas yuk. Ya, ayo. Menarik nih. Nah, tadi kan Barbie bilang karena disebut Ratu Halu karena ada yang nggak terima nih ketika Barbie turun. Iya. Nah, oke, itu masalah berat badan. Betul. Kemudian, ngomong-ngomong masalah Amerika nih. Oke, masalah Amerika. Amerika 8 jam nih. Sampai ada yang bilang, aduh Barbie tuh nggak pernah ke Amerika. Iya, gitu katanya. kan. Oh, gitu. bener. Iya. Jadi waktu itu cerita awalnya? Waktu itu
Aku tuh ngefans banget sama Boy William ya kan. Jadi dulu tuh aku berpikir kapan ya gue bisa kenal sama dia. Nih cowok ganteng, seksi gitu Dan ya, baik dan gitu ya, baik, dan image-nya smart bagus gitu gitu kan. kan. Jadi suatu ketika aku di WA ya Sama? kan, sama Boy. Wah, kaget dong. Kaget, aku nggak percaya ya kan, ini Kalau Boy yang siapa? WA Boy gitu. Boy gitu kan. Terus aku Boy siapa? Aku bilang, Boy William. Ah masa kan mimpi apa aku seorang Boy WA-in aku gitu. Sorry Boy William yang mana? Masih juga Masih aku gitu, nanya, masih belum tanya. yakin gitu. Belum yakin. Terus Boy William yang aku sama Luna Maya gitu kan. Terus dia kirim linknya. Masih juga nggak percaya Kak. Oh ini nggak mungkin namanya kita ngefans sama orang kan kayaknya. Tiba-tiba menghubungi kita Tiba-tiba gitu kan. ngubungin ada apa gitu kan. Udah akhirnya aku V-call ya, aku gituin. Awalnya Jadi satu begitu hari V-call, ternyata bener dia. ternyata bener dia. Awalnya satu hari dia nggak sempet angkat-angkat. Besokannya baru pas malam diangkat sama dia. Halo bos, langsung manggil aku begitu. Ih, gue bilang kaget dong, langsung kayak wah gila, langsung girang-girang gila gitu kan. Terus akhirnya aku diundang Podcastnya Boy. podcastnya. Nah waktu itu yang Amerika itu podcast pertama kali aku sama dia. Jadi memang kan waktu itu konsepnya Drink with Boy. Nah emang kan Drink with Boy ini menarik gitu. Betul. Karena harus Jadi wine bener nih. minum alkohol beneran kan. Oh iya. Jadi apa namanya, minum loh 2 botol itu aku yang rasa kokonat gitu minumannya. Terus nih bos minum dulu gitu kan. Wah, udah aku lagi pakai baju kantor tuh waktu itu. Ya udah terus aku minum. Nah, namanya aku mengagumi dan gimana sih berdebar-debar karena kan dia nggak kasih tahu dia mau nanya Ya, apa. namanya idola nih, Idola kan? gitu kan, ditanya apa, Jadi otakku artis kemana. mengidolakan artis nih. Iya bener kan. Jadi wah, udah gak konsen, dia kan pinter banget. Jadi kalau nanya tuh cepet banget. Aku ngeliatin mukanya aja udah otakku udah kemana-mana gitu kan. Tambah lagi mabok lagi kan. Jadi ya udah error ya. udah setengah error ya kan, kayak antara kagum kayak mimpi kayak jadi Nora juga gitu. Ya udah akhirnya begitu dia tanya, emang bos berapa jam sih emang kalau ke Amerika gitu kan. Ya aku asal nyeplos aja 8 jam aku bilang gitu dengan Karena duduknya di bisnis iya, ya. karena duduknya di bisnis. Untung aku improv aja ngomong suka-suka aku gitu kan. Dan akhirnya sampailah yang aku makan apa di Amerika, aku bilang Burger King. Malu-maluin. Aduh. Tapi kan masyarakat nggak tahu kalau Barbie itu lagi setengah sadar nih. Itulah dia Nah, benar. jadi akhirnya, tapi bagus, terbrand jadi halu itu jadi mengangkat Barbie Ya, ke ini, betul. ke dunia entertainment bahwa wah ini nih Ratu Halu nih gitu. Dan itu pecah banget sampai dibikin parodi sama Betul. sama Sule. Sule juga jadi apa namanya, jadi Barbie ya kan, pakai wig ya kan, dengan gaya-gaya dia jadi Barbie ngomong. Bilang 8 jam ke 8 jam ke Amerika gitu. dengan suara Sule, itu keren banget. Buat sahabat nih yang meragukan bahwa Barbie pernah ke Amerika nih, saya pegang paspornya Wih. Barbie. Ini nggak pernah loh ada di Iya, manapun ini nggak nih. pernah Oh, ada. di media manapun nih, Barbie Betul. sudah punya visa Amerika Yes. dari tahun 2011. 11. Nah, jadi terbukti bahwa Barbie memang pernah di Amerika dan visanya gitu. 5 tahun Ini lagi, visanya Kak. 5 tahun nih gitu. Ini Ada di Barbie, sponsor gitu dari ya. perusahaan Jadi, besar. yang selama ini mungkin meragukan, Yes. Barbie memang pernah di Amerika. Amerika, iya betul. Gitu kan, oke. Ini yang satu udah selesai nih Yang ya. satu udah kita selesai bahas nih, betul. Jadi bahwa karena waktu podcast dalam setengah sadar nih ya. Dengan setengah sadar. Tapi itu bagus. Jadi Bagus ya, namanya Kak? kan di dunia entertainment tuh harus dibuat segala sesuatu untuk mengangkat kan. Betul. Karena nggak mudah untuk mendapatkan popularitas. Gitu Iya, ya. betul. Nah itu yang pertama. Yang kedua nih, ada yang meragukan Barbie berdarah Persia. Iya, orang itu pada nggak percaya, dikira aku keturunan kucing anggur. Karena dibilang Persia, dibilang Anggora ya. Iya, makanya padahal kan negara Persia itu emang ada Iya, gitu betul. kan. Persia itu kan Iran Iya, gitu betul. kan. Itu wilayah Persia itu yang disebut Iran. Nah, Ya. jadi ya kayak kemarin ya kan Ya, ketika tapi memang kemarin kita ketemu ya Ketemu. teman saya yang orang Iran. Persia, oh, iya, betul. Ternyata bener Barbie berdarah Persia, dia sendiri gitu yang kan. ngomong ya kan Kak. Aku pelan diem aja kan. Ternyata dia, ini Barbie kayak orang Persia ya.
Ya aku langsung shock dong, kaget. Loh kok tahu gitu loh. Wah, berarti ini orang pinter. Karena dia memang orang Persia. Emang Karena Persia. dia orang Iran. Dia bisa menebak bentuk wajah. Betul. Tapi ketika aku bicara di Indonesia, ya udah keturunan kucing Anggora lah. Terus aku bilang enggak, gue bukan Anggora, Anggodo aku bilang. Peranakan Jawa juga. That's what I like from you itu. Bahwa dirimu itu bisa menerima bulian, Betul. hujatan, itu tuh dengan senyum dan ketawa gitu kan. Jadi benar-benar punya usus yang panjang nih dari ini gitu ya. Dia tidak bahkan ditanggapi dengan lelucon, tidak dengan sakit betul. hati ya. Nah, Ya. itu akhirnya itu terpatahkan lagi nih. Nah, sekarang nih yang pura-pura ngaku advokat nih. Nah, itu dia. Itu menarik juga, Kak. Jadi pada saat itu ketika kasus ikan asin itu udah berlanjut, ya kan, udah panas, dapat lagi, ya kan, udahlah aku dituduh berlian aku KW, ya kan. Itu nanti kita bahas. Oh, itu nanti itu ya, dulu, yang advokat dulu ya. dulu. Nah, yang advokat ini sampai-sampai tempat kuliah aku tuh dosennya didatengin sama wartawan, waktu itu Lambe Turah, ya kan, diinterogasi sampai 1 minggu, dosennya diacak-acak semua ijazah aku lah, ini itu. benar-benar sekolah atau beli gitu kali? Iya, sampai digosipin begitu, dibilangnya aku mungkin beli atau aku ngaku-ngaku gitu. Ya sementara kalau aku ngaku kan aku paham masalah hukum kan, wah bahaya dong pembohongan publik gitu, buat apa gitu kan? Kan kita itu jadi orang nggak perlu norak ya kan, nggak perlu cerita-cerita kalau menurut aku. Sama kayak itu tadi kan, aku di Amerika aja udah dari tahun 2011 gitu. Jadi aku ngerasa sampai aku diomongin kan, ada lagi nih aku udahlah diserang sama beberapa artis, bahkan lawyer ngetop juga masalah advokat, diserang lagi sama organisasi advokat juga. Dari Peradi atau IAI atau Dari KAI, tapi ya, KAI yang satunya. Iya, betul. Nah itu sebetulnya aku nggak ada urusan sama KAI yang sebelah itu gitu kan. Tapi kenapa mereka membuat konferensi pers gitu, menjelekkan aku bahwa dari KAI kami tidak pernah ya kan mempunyai anggota atas nama Kumalasari gitu kan. Udah jelas-jelas kartu anggota aku warnanya merah, berarti kan udah paham aku dari KAI siapa, dan itu kan buat apa sih gitu, Iya, cari betul. panggung seperti Tapi itu. ya itu memang saya melihat sekarang ya sahabat, saya juga buktikan bahwa Barbie itu benar-benar seorang advokat dari beberapa kasus di mana Barbie ada di dalamnya dan menandatangani kuasa sebagai pengacara, sebagai lawyer. Dan aku gitu. juga udah punya kantor law firm sendiri Iya, kan, bener, Kumala Lubis gitu. and Partners. Nah, itulah kadang-kadang kan masyarakat tuh tidak hanya menjudge aja apa yang Betul, dilihat. Oke, iya. itu kembali. Nah, tadi sempat disebut nih, masalah berlian KW. Ya, berlian KW. Itu lucu lagi. Jadi ada salah satu artis. Aku itu memberikan jadi gini, aku memang bisnis berlian asli, berlian simulasi. Karena ketika kita udah bisnis berlian asli, pasti kan kita mikirin juga, kasihan ya kan nggak semua orang bisa punya beli berlian. Dengan harga mahal. Ya, gitu. dan ketika dijual juga jatuh. Banyak yang pengen yang ya. tampil cantik gitu kan. Ada kan mungkin kalau di luar negeri Swarovski misalnya. Ya, betul. Tapi kan kualitasnya menurut Berbeda. aku berbeda. Nah ini ada kualitas yang lebih bagus, ya kan. Terus harganya juga ya lumayan sih, jutaan juga, tapi nggak sampai 10 juta gitu. Jadi nggak seharga berlian yang Asli, kalau asli dengan satu kerat tertentu. itu 200 juta. Betul. Kalau ini dulu itu aku jual cuma 6 juta satu bijinya, karena dia satu kerat gitu kan. Dan itu pun juga aku mengeluarkan garansi seumur hidup. Jadi ketika dia tiba-tiba, maksudnya kalau itu kan dia batu, jadi sebenarnya nggak gampang pecah. Tapi karena aku tuh mengutamakan kualitas, jadi aku kasih life garansi gitu loh. Bahwa kalau ada kerusakan dan lain Tinggal sebagainya, ganti aja, bayar cuma klaim 300.000 aja, gitu. Biar orang tuh yakin bahwa produk ini benar bagus. Nah aku itu bagi-bagi ke ada sekitar Beberapa 20 artis. artisan gitu kan yang ngetop gitu. Karena waktu dulu kan acara TV aku satu hari bisa 5, bisa 6 acara live semua tuh. Dari pagi sampai malam bosen-bosen deh tuh stasiun TV ini. Untung nggak stasiun Gambir ya. Oh, itu nanti dibilang lagi gitu. Iya lagi ya kan. Atau stasiun Tanah Abang. Stasiun Tanah Abang ya kan. Stasiun Solo kalau perlu ya kan. Stasiun balapan. Nah, akhirnya ada lagi. Ini salah satu artis ini. Sebenarnya awalnya kita berteman baik-baik aja. Bahkan kita sempat di Metro TV jadi bintang tamu bareng karena
diundang artis-artis yang viral ya Iya. kan. Nah itu. Nah pada saat itu kita baik. Nah nggak ngerti kenapa, mungkin nggak cukup dengan masalah body juga, tiba-tiba ada celah sedikit untuk diseranglah masalah berlian yang aku kasih, yang KW. Padahal kalau ditanya dari 20 artis, pasti itu 20-20-nya, oh Barbie bilang kok kalau itu simulasi, kan gitu. Tapi dari awal aku udah ngomong simulasi, mungkin dia tidak atau dia tidak paham simulasi itu ya sama aja kayak replika. Ya replika itu sama juga dengan imitasi. Betul. Nah, dia nggak paham dan emang nggak pernah punya juga sih. Itu seperti lukisan. Iya. Yang lukisan aslinya ditaruh di museum di mana, Betul, replikanya itu ada di replikanya. banyak museum yang lain. Nah, seperti itu. Jadi karena memang basicnya memang dia memang orang yang nggak pernah pakai berlian gitu. Jadi dengan alibi itulah seolah-olah aku menipu dia ngasih tapi dia buang gitu kan. Jadi ketika di-compare ditanya nggak ngaku lagi. Jadi pernyataan orang kalau berbohong itu kan nggak mungkin konsisten ya kan. Nah karena aku tidak berbuat pidana, nggak pernah nipu orang. Bayangin aja Kak, ketika kita jadi ngetop itu nggak gampang juga. Karena banyak sekali orang yang mau menjatuhkan. Betul. Ya kan. Bahkan sampai kasus ikan asin pun aku ikut hampir jadi terseret gitu ya? kan. Untung keluarga aku cukup dipandang juga. Jadi alhamdulillah pada saat itu aku bisa nggak ikut serta lepas dari situ. Nah udah akhirnya itulah yang menjadi bahan gitu, bahkan sampai untuk pakai tas Hermes aja aku dibilang palsu ya kan. Padahal menurut aku tidak perlu menjelaskan itu palsu atau tidak karena siapa lu. Tapi kan gitu. Sebenarnya mau pakai palsu mau pakai asli itu berlian asli aja dibilang KW. Sekarang tas dibilang KW. Itu saya pikir ya siapapun bisa gitu loh. Dan buat apa juga kita nerangin dia. Dan nggak perlu kita jelasin, oh ini asli loh, ini asli atau ini saya punya palsu atau apa kan ya. Terus kita liatin sertifikatnya, resipnya gitu. Aduh nggak norak gitulah. Ya mungkin karena aku dari umur 20 juga udah maksudnya pernah punya uang yang banyak gitu. Jadi aku ngerasa forward gitu. Cuman kan mungkin artis ini mungkin OKB butuh pengakuan, pengen menonjol dan dia baru pakai tas merek itu baru di tahun 2019 gitu. Kalau aku kan udah dari Amerika dulu udah 2010 juga udah punya, bahkan aku yang replika pun aku masukin ke Indonesia. Ya? Aku jualan sempat dagang itu ya. Dagang itu aku ngambil dari Guangzhou. Terus sempat aku taruh di butik di Ratu Plaza, terus aku taruh di Roxy, iya, sempat aku masukin ke Polda Metro gitu kan. Jadi memang waktu itu omset aku miliaran, memang aku distributor. Iya, saya juga mengenal Barbie sebagai perempuan yang gigih. Betul. Gigih dalam berjuang. Jadi makanya kenapa saya senang sama satu sosok Barbie Kumalasari itu karena apa adanya. Jadi justru bukan orang bilang oh Barbie itu halu gitu karena nggak ngerti apa yang terjadi sebenarnya. Betul. Gitu kan. Nah terus satu lagi nih saya mau tanya, yang dibilang pura-pura kaya nih. Yang pura-pura kaya. Sampai rumah apa segala disorot. Iya sampai rumah katanya di gang gitu kan. Sekarang gini, setiap orang itu punya tes masing-masing. Aku dari umur 29 aja aku udah jadi janda gitu kan. Ketika aku cerai aja aku nggak bawa apa-apa. Itu yang pertama. Sampailah aku waktu itu nyicil apartemen. Sampai udah lunas terus aku punya duit. Aku memang salahnya aku hobi mobil-mobil sport. Dan itu mobilku nggak nanggung-nanggung tuh. Mungkin kalau dicek aja gua yang namanya Kumalasari udah progresifnya udah nggak tahu keberapa. Nah karena aku emang kan dari kecil mandiri banget, tomboy banget. Dan mamaku emang penggila mobil, jadi aku pun juga ngikut jadi ngikut mama. Mama pun pembalap juga, hobinya trek-trekan ya kan, aku juga sama. Jadi aku lebih suka nginep di hotel pada saat itu gitu loh. Sampai sekarang kali ya? Sampai sekarang. Udah tua bangka juga sampai sekarang, bener. Iya, jadi untuk rumah. Karena beberapa kali kan kita barengan kan, betul. Jadi waktu itu mamaku udah bawel ya kan, udah lo tuh punya duit harus beli tanah, beli rumah. Tapi kan aku selama itu sendiri, aduh kalau punya rumah, ribet ribet lah. Terus
Oh, belum, ya ada pembantu. Masalahnya pembantu saat ini kan belum tentu, PRT zaman sekarang belum tentu bisa dipercaya. Terus aku desain juga rumah-rumah ya sendiri, apartemen desain sendiri. Jadi salahnya juga aku pas desain itu semuanya berslide semua, maksudnya nggak ada yang dikunci. Karena mode-mode minimalis gitu, betul, Kak. betul. Kan nggak jelek kalau ada kuncinya kan. Iya. Jadi cuma di sliding gitu. Nah, jadi suatu ketika ada asisten aku maling barang-barang aku sampai 1 M lebih lah. Jadi dari tas-tas Chanel. Asisten rumah tangga atau Asisten lepasan. Dia yang dulu bantu yang sama ini untuk nyalon, di TV. nyalon doang tuh dia. Oh, kayak hairstylist Hairstylist, gitu loh. betul. Karena aku kalau make up, alhamdulillah aku bisa make up sendiri. Jadi aku nggak perlu bantuan orang lain gitu kan. Bahkan banyak yang mau endorse aku untuk bayar. Mereka tuh bayar aku sampai 25 juta untuk cuman bisa make upin aku doang. Gitu. Jadi disitulah aku ngerasa bulan aku diambil gitu kan. Padahal sampai segitunya, Kak. Itu juga ada videonya juga. Dia baru ganti 50 juta. Waktu itu dia janji cuman bisa ganti 100 juta, paling kerugiannya 1 M lebih gitu. Ternyata ketika dia udah ganti 50 juta, dianya kabur. Terus ganti nomor handphone gitu. Sebenarnya aku sampai bisa hari ini belum sampai ketemu. hari ini juga, dan surat-suratnya komplit semuanya. Ada pernyataan dari dia. Tadinya aku mau lapor polisi, Kak. Cuman aku berpikir gini, ya udahlah, anggap aja bukan rezeki aku. Ya, dan nanti juga kena lagi, dibilang lagi ngarang, lagi halu lagi. Betul, walaupun udah ada video dia ngaku, udah ada surat pernyataan dia. Ya cuman aku mikir nih, orang juga orang miskin banget. Paling mentok pasang badan. Iya, betul. Apakah dengan kita mempenjarakan orang itu udah masalah, itu udah selesai? Tetap aja duit aku kan gak balik. Bener. Paling ada kepuasan dan batin doang. Memberi dendam nantinya yang gak bagus Iya, kan. betul. Dampaknya. Aku mikir anaknya, karena ketika anaknya kuliah aku yang biayain juga gitu. Ya itu satu hal yang saya salut sama Barbie, yang punya hati yang luar biasa, karena Betul. saya mengenal dan tahu yang sebenarnya seperti apa seorang Barbie Kumalasari. Nah, saya mau tanya nih supaya sahabat-sahabat Perjalanan Karina ini tahu bahwa apa sih yang membuat kamu itu, yang bikin saya itu kadang-kadang wow, it's really wonderful from Barbie Kumalasari, itu adalah ketika kamu dibully, kamu direndahkan, bahkan kasarnya bisa even begitu dibuat small ya, maksudnya dikecilkan gitu. Banget, tapi gitu. kamu tuh bisa dengan enjoy menerima semua itu. Karena gini, alhamdulillah prestasi aku dari umur aku muda kan aku udah banyak, Kak. Terutama di partai politik, di organisasi, ya kan. Udah di atas 10 organisasi lebih, aku punya jabatan juga bagus-bagus semua gitu kan. Jadi aku ngerasa oke, di dunia entertainment orang mengenal aku hanya Ija yang zaman dulu gitu. Tapi kalau di dunia... Sampai nggak dipercaya tuh antara Ija dengan Barbie sekarang. Betul, ya kan, dibilang katanya permaknya semuanya. Ya kan, dari ujung kaki sampai ujung rambut gitu. Padahal nggak begitu-gitu juga gitu. Ketika aku bicara aku cuman permak hidung doang, ini pun karena infeksi filler, nggak percaya. Katanya sampai bibirnya lah, dagunya lah, buah dadanya lah, sampai pantatnya lah, ya kan. Kenapa nggak sampai tangannya sekalian, ya kan? Kadang-kadang aku suka gemes gitu. Jadi kayak orang-orang di sini tuh nggak menerima gitu. Tapi kamu kan bisa menerima itu dengan tenang, dengan bahkan kamu bisa bercandain lagi mereka. Iya, aku balik-balikin aja. Karena menurut aku gini, loh, aku satu keluarga alhamdulillah cantik semua. Iya kan? Mungkin kalau misalnya, terus anakku deh, kita kalau mau lihat operasian orang itu, dilihat dulu anaknya, bener, itu kan? Teman saya. Bener gak? Teman saya dokter spesialis bedah plastik sangat terkenal ya di Indonesia, tuh saya bilang gini, lo kalau mau lihat gitu ya, lihat aja kok ibunya cantik tapi anaknya masih biasa aja, itu pasti operasi deh. Ya, gitu. Bener dong berarti kata aku kan, iya, Kak, gitu. Jadi memang ya, anakku kan cantik banget gitu, dan cantikan anak aku malah daripada aku gitu. Dagunya aja masih kecil aja udah sama kayak gini, bibirnya emang seksi gitu kan, emang alisnya udah tebel, rambutnya apalagi. Jadi ya aku nggak pernah melakukan kebohongan, tapi orang ngina aku, ngecilin aku berpikir. Tapi kamu kan di TV bahkan dikonfrontir, ketemu sama orang-orang yang boleh dibilang yang ngecilkan kamu, tapi kamu santai enjoy aja gitu. Bahkan di dalam satu tayangan saya lihat, karena kamu nggak banyak berbicara, dianggap kamu nggak bisa secerdas lawannya. Betul. Yang dikonfrontir ketika itu. Iya, betul. Tapi kan saya mengenal Barbie dari sisi yang berbeda, sebagai seorang Kumalasari yang mempunyai
integritas yang luar biasa untuk kamu dengan persahabatan yang luar Betul. biasa, kepedulian yang luar biasa. Sosialnya aku banget itu, sih. Itu saya akui dan saya salut di situ. Nah, itu mungkin yang buat kamu bisa menerima ya? Iya, aku ngerasa gini, dari dulu hidup aku udah berwarna dan aku selalu banyak bantu orang gitu dengan keikhlasan aku gitu kan. Itu yang pertama. Kedua, aku jam terbang di ibaratnya di organisasi juga, karena kan nggak semua orang bisa ikut organisasi. Memang organisasi tidak dibayar, tapi kita punya link dan punya networking yang bagus gitu, lebih untuk bisnis, lebih untuk apapun yang kita mau kan dalam organisasi itu kita bisa banyak kenal orang gitu kan, belajar dengan orang yang lebih pintar-pintar. Makanya dari dulu aku lebih suka berteman sama orang yang lebih tua dari aku daripada yang anak-anak muda gitu. Tapi walaupun pacarannya nggak tahu kenapa suka yang muda daripada yang tua ya. tapi ibaratnya kalau untuk bergaul, karena aku tuh orangnya kritis Kak. Aku bukan tipe orang yang sok pinter. Jadi ketika aku nggak tahu, aku akan polos nanya. Ya, aku nggak tahu Kak. Itu tuh yang saya salut. Gitu. Iya, ya, aku nggak pernah mau. Kamu nggak pernah jaim dan juga selalu apa adanya. Apa adanya gitu. Nggak mau yang aku sok pinter pelan nggak ngerti apa-apa kan gitu. Jadi dan alhamdulillah di lingkungan aku ini kan orang-orang penting ini juga banyak banget yang sayang sama aku. Jadi aku pikir ya udahlah nggak apa-apa di dunia panggung. Aku berpikir gini, buat apa aku klarifikasi capek-capek? Toh dihina aja mendapatkan duit. Yang kita cari kan duit, ya sudah. Terserah lu deh mau ngomong apa. Ya. Bener gak Kak? Begitu dibully di apa tetap aja justru jadi duit kan? iya. Itu dipanggil ini, di konsultasi ini gitu kan, jadi malah jadi sampai suara aku yang jelek aja ya kan sampai heboh gitu. Sampai dibilang apa sih ngaku-ngaku bisa nyanyi. Betul, sama Bang Hotman Paris juga ya kan di posting katanya jangkrik saya di rumah pada mati semua dengar suara kamu. Dan aku hanya ketawa aja. So what gitu so kan. What, gitu. Nah. Sampai aku di-compare sama suara Tata Janeta kan. Ya iyalah ya kan, kalau dia kan emang penyanyi beneran gitu kan. Gitu. Kalau aku habis dari Polda langsung take vokal, belum nguasain lagunya terus direkam ya kan, tahu-tahu diterbitin, ditayangin, ya suaraku ya hancur-hancuran namanya penyanyi kamar mandi. Ya, tapi santai aja. Tapi emang bagus, saya salut dengan bulian seperti itu memotivasi kamu untuk jadi belajar vokal beneran. Betul, dan akhirnya aku buktikan langsung aku ke Kaberta. Cuman 2 bulan aja, 8 kali pertemuan tuh udah. Ini karena pandemi aja Kak, sebenarnya Kaberta udah nyiapin aku konser untuk di Hong Kong. Nah bagus, dan juga kan sekarang lagi menyiapkan untuk launching ya? Launching lagu aku yang udah 2 ini udah syuting video klipnya semua. Yang 1 tinggal nanti tanggal 15 ini syuting video klip. Ya insya Allah menyusul lagu-lagu berikutnya gitu. Jadi di situ kan suaraku bagus-bagus gitu. Aku pengen ngebuktiin gitu bahwa loh orang itu kan nggak selamanya jelek gitu. Betul. Dan saya setuju itu. Saya juga banyak hal tapi nyanyi saya nggak bisa, tapi ya saya pikir kenapa enggak gitu. Betul. Mau nyanyi aja suara-suara kita gitu. Suara-suara kita lo mau denger syukur nggak ya udah. Iya, saya tertarik tuh kayak Mongol tuh, tahu Mongol kan ya? Iya, tahu. Dia bilang sama saya gini, "Mam," katanya, "ngapain kita malu kalau suara kita jelek? Udah kita nyanyi aja di karaoke." Betul. Kalau memang suara kita bagus, ngapain nyanyi di karaoke? Nyanyi jadi penyanyi dong. Benar. Gitu. Dan aku itu punya fobia Kak. Jadi kalau aku nyanyi di karaoke pede banget, kalau udah di panggung itu aduh kayaknya udah mau kencing di celana, kayaknya udah turun berok gitu loh, udah pengen cepet-cepet kabur gitu. Nah oke. Terlepas dari semua itu, apa sih yang bikin dirimu sedih? Yang bikin sedih ya karena kan gini ya, kenapa saya tanya ini, karena kan kamu itu orangnya kan selalu ceria. Betul. Selalu gitu. Bahkan saya tahu kapan aja saya bilang malah kesini dong temenin saya, dan kamu selalu ada. Iya, gitu betul. Ya. Betapa berharganya persahabatan itu bagi kamu. Nah sekarang apa yang bikin kamu sedih? Yang bikin sedih ya ketika aku menjadi lawyer ini capek gitu loh Kak. Capek jadi karena jadi lawyer tuh capek? Capek. Jadi lebih enak jadi artis ya? Mendingan jadi artis deh. Kalau artis kan independen diri sendiri, mau aku apain juga suka-suka aku kan, nggak ada batasan. Betul, nge-brand sendiri ya? Nge-brand sendiri kan, mau aku nungging, mau aku miring, mau ngomong A, ngomong B, gaya apapun. Tapi itu yang ciri khas kamu. Betul, bahwa apa adanya. Asal ceplos itu. Walaupun itu kan sebenarnya brand yang kamu buat. Betul, ya, menciptakan image seorang Barbie di dunia entertainment. Iya. Tapi the real Barbie Kumalasarinya itu kan seseorang dengan pribadi yang baik, betul. yang istilahnya sangat penyayang, dan sangat ramah gitu. Nah, yang buat bikin sedih itu, nah
ketika aku di dunia lawyer karena gini, capek itu tadi karena ternyata nggak enak juga ya kan, aku nggak pernah merasa aku cantik gitu, tapi alhamdulillah di lingkungan aku tuh banyak banget yang bilang kamu cantik, bilang aku cantik dan mengejar dan naksir. Nah masalahnya di dunia lawyer ini itu oke lah, aku masih junior kan pastinya, masih harus banyak belajar gitu. Nah ini yang senior-senior ini cinta ditolak, kasus bertindak gitu. Jadi bukan dukun yang bertindak ya, jadi kasus nih yang bertindak. Gitu. Jadi udah kapok jadi lawyer atau tetap akan mau? Makanya kemarin kan aku sampai 4 bulan tuh aku berlibur dulu ya kan di Bali kan, ngabis-ngabisin duit dulu, menenangkan diri gitu kan. Karena aku mikir nih umur gue udah 39 nih. Maksudnya oke lah aku udah mencapai goal di dunia entertainment. Aku juga pengen banget dong di dunia lawyer. Tapi gimana ya, baru mau fokus satu ini ada lagi masalah, akhirnya pecah lagi, baru mau satu lagi pecah, capek Kak gitu. Akhirnya aku berpikir aduh udah deh, makanya saat ini udah aku fokus lagi entertainment deh. Memang entertainment kelihatannya uangnya kecil gitu kan, tapi kalau lagi rame dalam 1 bulan pun penghasilan miliar di atas juga, ya? miliar juga Kak. Dulu aja aku sebulan kadang 800 juta 1 bulan loh, dan itu happy banget menjadi diri aku sendiri dengan honor aku paling tinggi. Honor aku kan Kakak udah lihat kontraknya. Ya betul, saya di atas 100 juta kan, keren banget. Makanya itu orang kan nggak ngerti yang sebenarnya kamu seperti apa. Jadi yang ditangkap oleh masyarakat atau siapapun yang melihat kamu di media sosial maupun di televisi itu adalah seorang Barbie yang halus, yang asal ngomong, yang ngaku ini ngaku itu. Tapi di realnya kan kamu memang jauh lebih dari seperti apa yang mereka tahu. Betul. Gitu. Makanya ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Gitu ya. Iya kan Kak ya. Tak sayang maka nggak cinta ya. Nggak cinta, benar. Makanya jadi itu seorang Barbie yang sangat luar biasa. Saya jujur, saya itu sangat suka dengan pribadi kamu. Jadi sahabat, saya mengenal Barbie itu sebagai pribadinya, bukan sebagai ratu halunya. Jadi saya mengenal Barbie dengan segala keberadaannya yang benar-benar di luar dari pemikiran apa yang selama ini tersemat di diri Barbie Kumalasari gitu. Nah, tapi kan kamu sekarang tetap jadi konsen untuk kembali ke entertain. Iya, untuk saat ini kayaknya entertainment dulu deh Kak. Soalnya aku harus launching juga. Terus ya sebentar lagi insya Allah kalau jadi di minggu depan aku mau dikontrak sebagai brand ambassador klinik kecantikan. Dan di situ juga aku nggak mau cuman dibayar karena BA aja. Aku konsep sendiri, aku bilang aku pengen ngeluarin produk Barbie slimming tea gitu. Dan alhamdulillah dokternya juga oke. Saat ini juga lagi diproses gitu kan, ngambil tehnya dari Thailand. Jadi aku kolaborasi juga sama klinik gitu. Makanya saat ini aku lagi nurunin berat badan nih ya. Karena kemarin naik 17 kilo. Pagi-pagi udah hilang nih. Udah hilang tadi pagi, udah olahraga ya kan. Karena ya 17 kilo kemarin itu kan kebanyakan berlibur di Bali gitu kan Kak. Sampai 4 bulan ya? Sampai 4 bulan gitu. Jadi aku saat ini mulai fokus serius lagi kerja. Dan nanti kan insya Allah penjualannya kan ke seluruh Indonesia. Karena menurut aku kalau slimming tea itu kan nggak banyak saingan Kak. Kalau cuman night cream muka ini aduh kayaknya udah capek deh. Udah banyak ya. Banget kalau slimming tea. Dan itu memang itu juga salah satu ya yang diomongin, Barbie ngomongnya gini-gini padahal endorse semua itu. Betul. Gitu. Padahal saya melihat sendiri kamu bayar. Aku gitu. Bayar gitu karena endorse aku ya bunuh diri juga kalau sekali perawatan aku 60 80 juta kan? Hampir tiap hari, 2 hari sekali, 3 hari sekali dan aku dan kan kamu adalah orang yang sangat konsen dengan perawatan. Karena aku berpikir mati ini kan ibaratnya hidup ini cuma satu kali. Ketika kita mati, gitu ya betul. Buat apa lagi? Iya, buat apa kita capek cari duit Kak? Dan buat apa juga musingin omongan orang ya? Benar. Apalagi misalnya kayak aku kan dulu udah pernah yang namanya gendut. Gendut itu tersiksa lahir dan batin ya. Udah kece badai begini aja masih kecewa melulu, gimana zamannya aku gendut ya kan? Jadi ya udahlah gitu. Aku cuman berpikir mungkin umurku 45 atau 50. Jadi nikmatin aja apa yang aku bisa lakukan gitu. Iya. Thank you ya Barbie. Jadi sahabat, kita sudah dengar ya gimana Barbie Kumalasari, dan saya adalah jadi saksi Barbie yang the real Barbie Kumalasari, bukan yang sebagai Ratu Halu tadi gitu. Iya, benar. Banyak sekali cerita lain juga yang saya ingin bagikan kepada sahabat. Masih penasaran kan? Ikuti terus perjalanan Karina setiap hari Selasa dan Jumat pukul 8 malam. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye. Bye-bye.